setiap kami Tuhan. Hati kami yang rindu Menyembah-Mu. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah sumber kekuatan. Oh, sukacitaku. Mari dengan segenap hati katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Jamah setiap hati kami Tuhan, penuhi setiap hati kami. Kami yang rindu akan lawatan-Mu. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja, tapi kami punya Tuhan yang kami pegang. Dan Engkau akan membuat semuanya baik-baik saja Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami rindu untuk dilawat lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Beshem Yeshua yang siap mendengar firman katakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kata roh dalam bahasa Ibrani itu adalah ruah. Tapi kata ruah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu punya dua arti. Arti yang pertama adalah roh dan arti yang kedua adalah angin. Kenapa angin? Angin itu adalah tanda kehidupan. Kok bisa? Pada waktu manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan, Adam itu dibentuk dari apa? Tanah liat, dari debu. Tapi Tuhan memberikan nafas kehidupan. Tuhan memberikan angin kehidupan kepadanya sehingga yang mati itu bisa menjadi hidup. Kita semua makhluk hidup ya. Kita semua bernafas, di dalam tubuh kita ini ada anginnya. Coba semua tarik napas lalu tahan 3 detik lalu dibuang lagi ya. Yuk 1, 2, 3. Tahan 3 detik. 1, 2, 3 buang. Anda bisa rasakan ya, ada udara yang keluar. Itu ada angin hidupnya. Anda masih hidup. Pada waktu saya duduk di bangku sekolah, saya mengambil kelas IPA dan kita bereksperimen untuk membelah ikan. Anatomi, belajar. Lalu apa yang terjadi saudara? Ternyata di dalam ikan itu ada gelembung kecil seperti balon. Ya beda-beda, kalau ikannya besar jadi gelembungnya semakin besar. Ternyata ikan itu bernapas. Dan di dalam perut ikan itu ada kantung udara. Artinya apa? Benar bahwa semua makhluk itu yang hidup itu ada angin kehidupannya. Nah, menurut tradisi dalam Alkitab, orang yang meninggal dunia itu nafasnya berhenti kan? Artinya anginnya sudah meninggalkan tubuhnya. Kenapa kita perlu belajar soal ini? Karena ada kaitannya saudara. Roh dan angin ini punya koneksi. Suatu hari kerajaan Israel kalah ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Lalu bait suci dihancurkan, barang-barangnya dibawa ke kerajaan Babel. Orang-orang
Israel diangkut sebagai tawanan ke Babel. Nah, pada waktu situasi yang sedang tidak baik-baik saja itulah Tuhan mengangkat seorang nabi yang namanya Yehezkiel dan Tuhan memberi penglihatan kepadanya. Kita akan buka Yehezkiel pasal 37. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 5. Judul perikopnya adalah Kebangkitan Israel. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap sampai ayat 5 ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Bapak Ibu, ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Ayat 4, ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan Yehezkiel untuk mengalami yang namanya teofani, yaitu sebuah penglihatan supernatural yang terjadi tentang suatu keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Di situ Yehezkiel melihat ada tulang-tulang yang begitu banyak, dan di ayat 2 dikatakan tulang-tulang itu amat kering. Artinya itu sudah lama sekali mati. Orang Mesir itu sangat pandai untuk mengawetkan jasad manusia ya. Dan mumi-mumi yang sudah sangat tua itu akan menjadi sangat kering, bahkan warnanya berubah. Tulang sebelumnya putih bisa menjadi coklat bahkan hitam. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Yehezkiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepadanya, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Nah, kata nafas hidup di ayat yang kelima itu saudara, itu pakai kata ruah. Tapi kata ruah yang dimaksud ini bicara soal angin. Kenapa? Karena ini adalah jasad. Tubuh yang tidak ada ruahnya, tidak ada anginnya. Lalu dihidupkan kembali dengan angin hidup yang daripada Tuhan. Kita lanjut, baca ayat 6 sampai 10, ayat 6 Bapak Ibu Saudara. Aku akan memberi 2, 3. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. 10 terakhir, 2, 3. Iya. Apa maksud dari penglihatan ini Bapak Ibu? Kondisi bangsa Israel pada waktu itu sangat terpuruk. Bagaimana tidak terpuruk? Mereka kalah perang. Yang kalah itu rugi banyak banget. Yang menang sudah kaya, tambah kaya. Sudah berlimpah, lebih berlimpah. Yang terpuruk ini kehilangan semuanya. Kehilangan rumah, tempat tinggal, harta benda, kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Lalu orang-orang Israel yang masih hidup ini diangkut sebagai tawanan ke Babel.
diangkut sebagai tawanan itu bukan sesuatu yang enak. Bukan sesuatu yang mimpi setiap orang, betul? Ditawan itu pasti gak enak. Dipaksa bekerja, memiliki kasta yang lebih rendah, tidak mendapatkan haknya. Itu yang terjadi. Dikerjakan paksa. Dan selama bertahun-tahun mereka alami itu. Apalagi mereka melihat bait suci rumah Tuhan dirobohkan. Hati mereka sedih, patah semangat. Dan saya yakin mereka mengalami sedih yang mendalam. Dan ayat 11 ini yang terjadi, saudara. Saya akan bacakan untuk saudara. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ini perkataan bangsa Israel. Doanya bangsa Israel kepada Tuhan itu seperti itu. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Mereka bangsa Israel ini kehilangan pengharapan, saudara. Kalau mereka sudah pakai kata tulang kami kering, artinya apa? Itu sudah menjadi sesuatu yang sangat dalam di dalam hati mereka, kepedihan mendalam. Karena Amsal berkata semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya mereka sudah betul-betul patah semangat. Mereka dalam keadaan di mana mereka itu sudah kehilangan harapan. Kenapa mereka kehilangan harapan? Karena mereka berdoa minta pertolongan Tuhan dan Tuhan seolah-olah diam saja. Dan di ayat itu mereka berkata, kami sudah hilang. Dalam bahasa aslinya saudara, kami sudah hilang, yang dimaksud adalah mati sudah. Selesai sudah. Artinya kami ini dalam kondisi di mana kita tidak punya jalan keluar dan kita ditakdirkan untuk mati dan meratapi nasib. Itu maksudnya mereka berkata, kami sudah hilang. Saya melihat bagaimana satu bangsa yang depresi dan putus asa. Bangsa Israel mengalami kematian rohani, saudara. Dari penglihatan Yeskiel yang barusan kita baca, bahwa orang yang hidup itu bisa punya angin hidup, masih bernapas. Tapi orang yang hidup belum tentu punya roh Tuhan. Belum punya ada roh kehidupan di dalam tubuhnya. Seperti mati tapi hidup. Hidup tapi mati rohani. Zombie rohani. Sepertinya hidup tapi tidak punya semangat. Anda pernah ketemu orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang hidup segan mati tak mau. Sudahlah, pasrah aja dah. Terserahlah sudah gitu ya. Ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang sedang mengalami kematian rohani. Ya pasti setiap orang punya alasan untuk mengalami kematian rohani. Tapi lewat ayat yang barusan kita baca, bahwa Tuhanlah yang memberikan roh kehidupan dalam diri setiap orang. Orang-orang ini perlu roh Tuhan. Sehingga di ayat 12, Tuhan bertindak, saudara. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. 13, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Ayat 14, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Tuhan berkata kepada umatnya, kamu boleh merasa mati, kamu boleh merasa kering, tapi sekalipun kamu mati pun akan kubangkitkan. Sekalipun kamu mengalami kematian rohani, kubur kerohanian itu akan kubuka dan engkau akan kubangkitkan dengan tubuh dan semangat yang baru. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya mengalami kematian rohani. Katakan amin. Tuhan mau selalu anak-anaknya itu semangat, hidup. Anda pernah enggak ketemu
orang-orang yang auranya itu bahagia terus, senyum terus ya. Ya, Om Joni paling bahagia di sana ya. Auranya itu bahagia terus. Loh, ini kita harus belajar dari orang seperti ini, saudara. Kenapa? Karena dari wajahnya memancarkan roh kehidupan. Om Joni katakan amin. Nah, iya. Dan biarlah roh kehidupan itu nular ke kita semua malam ini. Amin. Iya, saudara. Hati, apa yang terjadi di hati kita itu terpancar oleh wajah. Jadi kalaupun hati Anda sedang sedih, hati Anda sedang kering, berusahalah untuk tetap tersenyum. Katakan amin. Kasih senyum dulu kanan kirimu. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Saya semangat ini, jemaat sore tidak ada yang ngantuk ya. Tuhan selalu ingin dekat dengan anak-anaknya. Minggu lalu saya berkhotbah, saya mengajar bahwa di Taman Eden ketika manusia berbuat dosa, Tuhan itu datang ke taman itu untuk mencari anaknya. Masalahnya kedua anaknya bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan itu selalu kepengen ketemu kita. Tuhan itu selalu kepengen membaharui roh kita. Hanya kadang kitalah yang justru lari daripada Tuhan. Ada di ayat 14, kita baca sekali lagi saudara. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Kata rohku di situ menggunakan kata ruah, tapi yang dimaksud oleh Nabi Yeskiel bukan lagi soal angin, tapi adalah soal roh Tuhan. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan orang hidup ada angin, belum tentu ada roh Tuhan. Dan ketika angin kehidupan datang, tubuhnya belum hidup, belum bernafas. Artinya apa? Orang hidup, tetapi rohnya belum hidup. Tapi di sini Yeskiel menggunakan kata rohku, roh Tuhan yang menghidupkan. Pemain musik maju ke depan. Apa yang kita pelajari dari kisah ini, saudara? Kalau kita sedang mengalami kekeringan rohani, kita harus berdoa. Kita harus dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang membangkitkan roh kita. Tuhanlah yang membangkitkan semangat kita. Tuhanlah yang membangkitkan pengharapan di dalam kita. Masalah yang sedang Anda alami paling tidak seberat yang orang Israel alami, saudara. Ditawan, diperbudak. Mengerikan. Masalah yang begitu berat membuat mereka kehilangan harapan. Tapi justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Agar kita tetap punya pengharapan dan tetap punya iman kepada Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Walaupun kita tidak tahu ada apa di depan sana. Thailand mulai melaporkan virus COVID naik lagi. Dan hari-hari ini sudah masuk Indonesia, saudara. Virus yang menyerang pencernaan. Sudah beberapa teman saya kena virus ini, masuk rumah sakit muntaber. Diare parah berhari-hari, lemes. Virus menyerang pencernaan. Ini semakin kesini, ini virus semakin aneh-aneh. Virus semakin bermutasi, semakin banyak jenisnya. Dan pengobatan-pengobatan kita belum update dengan virus-virus yang sudah update ini. Kalau kita tidak kuat-kuat sama Tuhan, kita akan terseret dalam arus kekhawatiran dunia ini, saudara. Ketika kita sedang bepergian, ketika kita sedang naik pesawat, saudara, kita tidak kenal siapa kaptennya. Kita tidak kenal siapa pilotnya. Tapi apa yang terjadi? Kita percaya kepada pilot ini. Kita percaya bahwa pilot ini sanggup mengantarkan kita ke tujuan dengan selamat. Ketika Anda naik kereta, Anda tidak kenal masinisnya siapa. Siapa di sini yang begitu naik kereta langsung masuk ke gerbong masinis. Gak ada kan? Kita tidak kenal dia. Tapi kita percaya kepadanya bahwa dia adalah orang yang dilatih dan siap untuk mengantarkan kita dengan selamat. Ketika kita naik kapal, kita tidak kenal nahkodanya. Kita tidak tahu seberapa rutin dan seberapa hebat mereka ngecek mesin-mesin kapal. Tapi ketika kita beli tiket, kita percaya bahwa aku akan sampai di tujuan dengan selamat. Walaupun dalam perjalanan ada guncangan. Dalam perjalanan ada badai.
ketika guncangan itu, kita semua pasti takut, betul? Kita pegangan. Tapi saudara, Tuhan tidak membiarkan kita melewati guncangan itu sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita melewati ombak dan badai itu sendirian. Kalau Yesus menjadi kaptenmu, ketika Yesus menjadi kepala dalam kendaraanmu, semua akan baik-baik saja. Amin. Semua akan baik-baik saja. Dan hidup ini adalah sebuah perjalanan iman. Kita tidak pernah tahu ada apa di masa depan. Kita tidak pernah tahu kapan kita jatuh sakit. Kita tidak pernah tahu ada sesuatu yang buruk menimpa kita. Guncangan boleh ada, badai boleh ada. Tapi kalau Yesus kaptennya, Yesus pilotnya, Yesus masinisnya, tenang. Nikmati perjalanan kehidupan itu. Dan semua akan baik-baik saja, saudara. Anda tahu, dalam sebuah kecelakaan pesawat Air India yang terjadi hari-hari ini, ada satu penumpang yang dikabarkan selamat, saudara. Dia duduk di dekat jendela dan keluar lewat pintu darurat. Sekian ratus yang lain mati. Ini kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Ahli boleh ngomong, oh ini karena duduknya di pojok, hantamannya di kanan, aman dia. Enggak, saya percaya Tuhan punya maksud untuk orang ini. Ada satu orang yang telat masuk ke pesawat itu Air India, seorang mahasiswi. Dia telat masuk pesawat 10 menit sebelum boarding, sebelum ditutup. Dia selamat. Anda tahu terkadang Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak menurut kita alami untuk kebaikan kita. Amin. Tuhan izinkan hal-hal buruk kita alami, menurut kita buruk, tapi menurut Tuhan baik karena itu untuk melindungi kita dari bahaya yang terjadi di depan. Maka saudara, dekat-dekatlah dengan Tuhan. Dekat-dekatlah dengan sumber roh kehidupan itu. Kita punya angin kehidupan, tapi pastikan malam ini kita punya roh kehidupan. Amin. Tuhan minta kita untuk menjadi seperti Nabi Yeskiel, yang mana perkataan kita, mulut kita itu mengalirkan kehidupan. Ketika ada sesuatu yang kering dan Anda berdoa, hidup kembali. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai mulutmu karena kemarahanmu akhirnya membuat yang mati tambah mati. Membuat yang mengering tambah kering. Yang membuat kering jadi busuk. Malam ini berdoa sama Tuhan, Tuhan taruhlah rohmu dalam mulutku. Seperti engkau memakai Nabi Yeskiel. Pakai mulutku untuk mengalirkan kehidupan. Pakai mulutku untuk membangkitkan roh yang mati. Membangkitkan orang-orang yang patah semangat. Memberikan support, memberikan kasih. Itu fokus utamanya kita, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan, sekalipun hati kami kering, tapi roh-Mu sanggup membasahi itu Tuhan. Sekalipun kami sedang patah semangat, tapi roh-Mu sanggup membangkitkan. Sekalipun kami sedang kehilangan harapan, tapi roh-Mu Tuhan yang memberi kekuatan. Roh-Mu yang menguatkan, Roh-Mu yang mengembalikan iman kami. Dan malam ini hamba berdoa Tuhan, urapi setiap mulut anak-anak-Mu. Taruhlah perkataan-perkataan-Mu di dalam mulut setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya mulai malam ini, ketika kami berkata-kata, ketika kami berdoa, ada kehidupan yang datang.